Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Aloh Malang Raya, Inspirasi Malang Raya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa hubungi kami di layar interaktif di 0341 594 000, karena saat ini saya sudah kedatangan narasumber dari Kepala Divisi Layanan Sentra HKI atau Hak Kekayaan Intelektual dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ada Bapak Insinyur Ahmad Fauzan MT. Selamat siang Pak Fauzan. Siang. Sehat Pak Fauzan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kita akan membicarakan tentang pengembangan hak paten untuk teknologi tepat guna. Mungkin perlu dispesifikasikan dulu, teknologi tepat guna ini seperti apa Pak Fauzan? Ya, gampangnya teknologi yang dekat dengan kebutuhan kita. Kalau kita di masyarakat, kebutuhan sehari-hari lah. Bukan teknologi yang canggih, yang enggak. Tapi misalnya teknologi kita ada punya kebun kelapa banyak, kemudian kita pingin masa kita mau naik turun panjat kelapa satu kali, kan tidak mungkin. Nah, butuh teknologi untuk itu. Mungkin kalau ibu-ibu di pasar, mungkin ibu-ibu dan parut kelapa, misalnya. Atau jual rujak, kemudian ulek-uleknya, seperti itu bisa saja dibuat. Nah, teknologi-teknologi sederhana itu yang kita pikirkan. Oke, teknologi tepat guna berarti teknologi yang memang dekat dengan keseharian kita, yang seringkali kita butuhkan untuk memudahkan apa kegiatan kita sehari-hari. Berarti teknologi tepat guna kaitannya dengan hak paten. Kan kalau sebelum-sebelumnya saya seringkali membaca tentang hak paten, ini adalah sebuah penemuan yang wow, teknologinya canggih sekali. Nah, ini hak paten untuk teknologi tepat guna yang notabene fungsinya cukup mendasar bagi kehidupan sehari. Itu nggak masalah Pak Fauzan? Tidak ada masalah. Jadi paten tidak hanya teknologi canggih, teknologi sangat sederhana. Teknologi sangat sederhana. Jangankan begitu, jarum pentul, nah itu pun ada patennya. Ada patennya. Klip kertas yang kita kenal pelungker-pelungker itu pun ada patennya. Cuman patennya sudah lewat umurnya, sehingga kita bisa gunakan tanpa melanggar. Bahkan yang sesederhana itu klip kertas itu ternyata ada hak patennya. Ada patennya, betul. Dan barangkali itu sudah cukup lama Pak Fauzan. Sudah lama. Kalau saat ini masyarakat ingin memodifikasi dan ingin dipatenkan sendiri, tepat sekali. Jadi kalau punya kreasi sendiri dan itu mungkin lebih efektif, lebih asik, dan seterusnya begitu, patenkan. Kalau tidak nanti dipatenkan orang lain. Kita mempatenkan, kemudian diproduksi. Tapi kalau kita produksi saja tanpa kita patenkan, nanti ada orang lain yang produksi dengan massal, pabrik besar. Nah, kita tidak berkutik, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu kuncinya. Barangkali mungkin perlu runutannya seperti apa Pak Fauzan? Apakah kita saat sudah menemukan, kita produksi beberapa dulu, dipatenkan, baru dipasarkan, atau kita pasarkan dulu supaya masyarakat kenal, masyarakat diterima kita patenkan, atau seperti apa Pak Fauzan? Nah, tahapnya mestinya pada saat sebelum kita luncurkan di pasar, kita daftarkan dulu patennya. Jika memang itu tidak ada, nanti memang bisa dapat granted, bisa dapat disertifikasi patennya, maka produksi. Tapi kan produksi. Nanti jika ada yang nyontoh, jika ada yang bisa itu. Perlindungannya sejak kita mendaftarkan. Jadi saat kita sudah menemukan suatu hal, dipatenkan, kalau ada yang meniru, ada hukuman pidana khusus Pak Fauzan? Tentu ada. Ada, tapi kita tidak membahas itu. Baik. Jadi, ini untuk pemirsa di rumah nih, atau mungkin di Malang Raya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang kreatif. Kalau Anda sudah menciptakan inovasi suatu hal, walaupun itu fungsinya sangat sederhana sekali, jangan khawatir, jangan takut, patenkan segera. Nah, ini Pak Fauzan, kalau mungkin masyarakat yang belum tahu, mereka sudah menemukan, tapi mereka ragu, ini saya patenkan, udah ada yang pernah patenkan belum sebelumnya. Ini gimana Pak Fauzan? Kuncinya kita lihat pada website paten, kantor-kantor paten dunia. Mereka punya website, kemudian kita akses website itu, jadi harus masuk di websitenya kantor paten itu, kemudian kita telusur di situ, apakah ada alat serupa dengan itu. Jadi kita harus mencari tahu lebih dulu kira-kira sudah ada yang mematenkan atau belum sebelumnya. Betul. Nah, ini kalau berkaitan dengan mematenkan Pak Fauzan, apakah prosesnya cukup rumit Pak Fauzan untuk mematenkan itu? Tidak juga. Pak Fauzan, ya bisa jadi disebut rumit, tapi bisa juga enggak. Karena yang pertama kita butuh deskripsinya. Kita ada dokumen yang kita buat menjelaskan tentang apa sih yang kita temukan itu. Kemudian itu ada formatnya. Kalau memang butuh bantuan, datanglah ke kami. Siap. Teman-teman banyak di Malang ada sentra HKI Brawijaya, ada sentra HKI UMM, ada sentra HKI, ada beberapa yang itu. Kemudian insya Allah bisa mereka akan membantu. Dengan senang hati insya Allah mereka membantu. Kalau memang ada kesulitan tempat lain, boleh datang ke tempat kami untuk. Nah, ini kalau contohnya Pak Fauzan seperti UKM industri rumahan, ini kan mereka seringkali cukup kreatif juga untuk mengolah suatu hal, limbah dan lain sebagainya. Itu juga bisa dipatenkan Pak Fauzan? Betul, tepat sekali. Jadi selama itu sebuah invensi atau temuan baru, kreasi baru, artinya kalau ditelusur di situs-situs paten itu tidak ada, maka kita bisa mempatenkannya.
Oke, untuk mematenkan perlu biaya Pak Fauzan? Ada biaya. Pendaftaran awal itu 600.000 untuk itu, kemudian 500 sampai 600.000 sesuai tabelnya di Departemen Haki. Kemudian setelah sekian waktu nanti kita mendaftarkan pemeriksaan substansinya. Itu 2,5 juta. Gitu. Jadi itu yang biayanya. Tapi kan mungkin pada biaya-biaya lain transport dan seterusnya itu yang mesti. Tapi secara administratif di dalam aturan pemerintah seperti itu. Oke, baik. Mungkin secara administratif kurang lebih 3 juta, Pak Fauzan? Kurang lebih 3 juta. Tapi jangan khawatir. Beberapa waktu pemerintah menyediakan grant, bantuan untuk pendaftaran seperti itu. Oke, jadi pemerintah pun juga sudah memfasilitasi masyarakat yang menemukan inovasi-inovasi tertentu untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan bantuan supaya Anda juga semakin semangat. Tapi kalau dengan sampai hari ini Pak Fauzan, masyarakat Indonesia sudah cukup banyak yang paham akan paten saat mereka menemukan satu hal lalu dipatenkan, sudah cukup banyak Pak Fauzan? Paten kita masih jumlahnya sangat sedikit. Untuk masyarakat Indonesia masih sedikit? Masih sedikit. Yang banyak di kantor paten Indonesia itu paten yang sudah ada dari luar didaftarkan di Indonesia untuk dilindungi di Indonesia. Begitu. Jadi kalau untuk asli Indonesia masih sedikit angkanya Pak Fauzan. Apa sebabnya Pak Fauzan? Masyarakat kurang melek informasi tentang paten atau gimana? Karena itu pemerintah sejak tahun 2002 sejak 2002 ya kita dibentuk sentra haki di beberapa perguruan tinggi, kemudian sentra haki, kemudian yang lain kemudian menyusul dan terus sampai sekarang. Dan setelah panjang waktu itu sosialisasi dan terus dilakukan, digencarkan terus supaya masyarakat paling tidak perguruan tinggi dulu, kemudian masyarakat lebih luas mengenal tentang paten. Oke, jadi sayang sekali ternyata di Indonesia sampai dengan hari ini angka untuk hak paten asli Indonesia ternyata masih cukup sedikit sehingga pemerintah pun terus menggalakkan sosialisasi agar masyarakat ikut mengenal, mengetahui dan juga mematenkan produksi-produksinya, khususnya teman-teman dari mahasiswa. Kalau dari UMN sendiri, Pak Fauzan, teman-teman mahasiswa di sana yang menemukan inovasi-inovasi sudah segera mengambil langkah untuk ancang-ancang melakukan hak paten, Pak Fauzan? Iya, kita sudah melakukan itu, tapi juga belum banyak. Kami punya beberapa paten yang sudah granted, artinya sudah disetujui untuk dapat patennya, Kemudian di antara teman-teman yang mendaftar itu adalah para mahasiswa. Di antara yang mendaftar itu mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa menemukan misalkan ikut program kreativitas mahasiswa, kemudian mendapat gagasan baru, mendapat teknologi baru, kemudian kita didaftarkan patennya. Nah itu yang kita lakukan. Oke, jadi teman-teman mahasiswa sampai dengan hari ini masih terus mencoba Pak Fauzan ya? Beberapa tahun yang lalu kami mahasiswa menciptakan alat untuk mengubah mesin genset menjadi dari bahan bakar bensin menjadi berbahan bakar biogas. Nah, batu kan banyak biogas. Iya, betul. Kita ciptakan alat seperti itu sehingga gensetnya menjadi berbahan bakar biogas. Karena berbahan bakar biogas, maka kan petani yang sudah punya biogas bisa dipakai di situ. Betul. Maka alat untuk mengubahnya kita daftarkan patennya. Ini mahasiswa. Oke. Ini penemuan awal sekali atau sebelumnya pernah ada seperti ini? Sebelumnya pernah ada dengan berbagai macam versi dan seterusnya. Kita membuatnya sesuai dengan tingkat teknologi kita, masyarakat. Gitu. Nah, ini sangat memberdayakan sekali untuk para peternak khusus di Kota Batu yang seringkali masalah kotoran-kotoran sapi yang terbuang kini mulai diberdayakan oleh mahasiswa UMM dengan membuat sebuah genset yang berbahan bakar biogas, Pak Fauzan. Betul ya? Betul. Baik, usai jeda kita akan lanjutkan kembali perbincangan saya dengan Pak Fauzan. Tetap bersama kami di Alaf Malang Raya. Ada cerita di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sekitar kita untuk didiskusikan. Semua SKPD di lingkungan Pemkot Batu. Pastikan Anda menjadi bagian untuk berinteraksi di dalamnya. Sesekarang utawi lagu. Cerita pagi hanya di AKTV, Inspirasi Malang Raya. Halo, selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dania Daravanca dalam program acara Dialog. Bagaimana seharusnya peran orang tua atau peran sekolah? Ke siapa cinta ini kita berikan? Apakah ini relevan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi? Kami mengundang Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami di 0341594000. Iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Rudi. Tahun ini mungkin program apa yang bisa kita rasakan sebagai
masyarakat umum. Jadi memang itu adalah salah satu industri yang lagi dikembangkan juga oleh pemerintah. Tetap saksikan Dialog setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 1 sampai jam 2 siang. Dadah. Giri Palma, pilihan terbaik untuk Anda yang mendamba interior yang sempurna. Menyediakan berbagai mebel dengan kualitas terbaik. Kunjungi Giri Palma Mebel sekarang juga. Melayani tukar tambah cash dan kredit. Giri Palma, mebel dengan kualitas terbaik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Malang Raya, Inspirasi Malang Raya. Saya masih ditemani oleh Pak Fauzan dan saya pun masih membuka kesempatan bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung, silakan hubungi kami di 0341594000. Pak Fauzan, kalau tadi saya sudah sempat menyinggung proses untuk mematenkan itu seperti apa, biayanya berapa, cukup lama Pak Fauzan memakan waktu untuk mematenkan itu? Kalau undang-undang paling selambat-lambatnya 36 bulan. Selambat-lambatnya 36 bulan. 36 bulan berarti kurang lebih 2 tahun lebih, 3 tahunan ya? Oke, apa yang membuat prosesnya cukup lama Pak Fauzan? Pemeriksaan. Verifikasi dulu? Betul, tepat sekali. Oke. Jadi kalau kita daftarkan nanti pemeriksa di sana akan menelusur ini sudah ada belum seluruh dunia. Nah itu kan jadi lama itu. Nah itu yang menyebabkan kemudian mungkin teknologi di sana kalah cepat dengan perkembangannya, pertumbuhan patennya, sehingga itu kita masih mengembangkan teknologinya. Jadi Indonesia masih mengembangkan teknologinya untuk menelusur paten dengan cepat. Oke, baik. Jadi masyarakat yang menonton hari ini saya harapkan sudah cukup jelas masalah pengetahuan paten, mulai dari harganya, biayanya berapa, apa yang perlu dipersiapkan, memakan waktu berapa lama. Dan ini sepertinya Pak Fauzan juga tadi sudah menyiapkan beberapa slide yang bisa kita saksikan bersama-sama. Dan saya minta bantuan teman-teman di atas sana, kita bisa saksikan bersama-sama videonya seperti apa. Kita simak berikut ini. Unik sekali loh ya Pak Fauzan, itu kalau saya belum pernah melihat teknologi itu di Indonesia. Karena kalau yang saya lihat untuk mengambil kelapa di atas pohon itu seringkali kalau petani-petani Indonesia kalau nggak memanjat sendiri menggunakan jasa bantuan kera, monyet. Iya, jadi mereka naik ke atas lalu dijatuhkan. Belum ada di Indonesia, betul Pak Fauzan ya? Kayaknya belum ada deh. Saya juga belum pernah dapat itu. Jadi itu kalau dari asalnya dari mana Pak Fauzan? Saya nggak tahu, tapi kalau lihat postur orangnya kan mungkin orang India atau Timur Tengah ya? Bukan Asia Tengah mungkin. Asia Tengah ya. Iya. Tapi maksudnya begini, kalau dilihat itu ya bahwa ada teknologi paten, informasi paten yang serupa dengan ini. Sehingga caranya dia menggigitkan ke pohon sehingga nanti itu berputar, ada teknologi patennya itu. Sehingga kalau kita telusur alat-alat seperti itu di dalam informasi paten ada gitu. Tapi belakangan barulah dia tambahin pakai engine misalnya. Sehingga dengan begitu kita bisa menggunakan dengan cara yang sama. Alat ini apakah kita mencontoh? Kita menggunakan paten yang sudah out of date.